Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Eko Yulianto Nugroho. Kali ini saya akan membahas tentang ruang operasional dari observer atau ruang observasi dari stasiun BMKG, Stasiun Meteorologi Pangkalan Bun. Di video sebelumnya, saya kan sudah menerangkan tentang alat-alat yang ada di sini. Semua alat di sini parameternya akan dicatat atau direkam di ruang operasional. Kayak apa ruang operasional? Mari kita lihat di sana. Ini yang ada di dalam adalah ruang operasional atau bisa disebut dengan ruang observer. Ruang observasi yang ada di dalam namanya observer. Kayak apa yang ada di dalam? Mari kita lihat. Nah, inilah ruangan petugas BMKG bekerja. Dalam video yang sebelumnya sudah saya terangkan taman alat di sana, tetapi sebenarnya ruang kendali atau ruang kerjanya ada di sini. Mengulang lagi, alat-alat dari BMKG Pangkalan Bun tidak hanya di taman alat itu, tetapi ada sekitar ada 4 lokasi. Pertama di taman alat, terus ada lagi di ujung landasan Awos, sensornya ada di sana. Ada lagi di depan, yaitu ruang pengamatan udara atas. Di sana untuk mengamati lapisan udara atas serta ada gedung radar cuaca. Nah, semua itu terkoneksi di ruang ini. Mari kita lihat ada berapa di sini komputer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, ada 9 komputer. Tetapi dalam satu shift petugas BMKG hanya 1 orang. Untuk saat ini yang bertugas atau yang ada dalam shift adalah saya. Pertama kita dari ujung dahulu. Nah, ujung dahulu ini yang komputer mati. Ini namanya AFTN, digunakan untuk mengirim data local report, weather local report atau keadaan cuaca kepada pengendali pesawat udara, petugas ATC. Tetapi saat ini dalam perbaikan, maka backupnya kita menggunakan telepon AFTN. Telepon lokal atau telepon PABX. PABX di sini juga ada 2. Nah, kita saling backup. Yang ini yang utama digunakan, ini backupnya, tetapi dua-duanya nyambung. Terus yang ketiga ini backup beneran nggak nyambung, tapi bisa disambungkan. Setiap kita tugas akan mengirimkan data cuaca ke ATC setengah jam sekali. Ketika bandara buka 2 jam sebelum dan sesudah bandara buka. Artinya kalau di sini bandara buka operasional jam 7, maka pengiriman data dimulai dari jam 5 pagi sampai 2 jam setelah bandara tutup. Nah, petugas BMKG di sini lebih sering berada di depan komputer yang ini. Ini komputer untuk memasukkan data-data parameter cuaca yang didapat dari taman alat yang di depan. Parameter cuaca tersebut dimasukkan setiap jam. Di sini dimasukkan di sini. Untuk lengkapnya teman-teman bisa membaca buku atau di mana, karena kalau di video ini akan sangat banyak. Mungkin akan saya terangkan di video-video saya berikutnya tentang spesifik di sini. Tabel ini namanya tabel ME48. Standar di seluruh dunia sama. Diisi setiap jam pengamatan. Ada angin, jarak pandang, pokoknya parameter-parameter cuaca. Dan didapatkan sandi. Sandinya namanya sandi Sinop. Depannya AAXX. BMKG dalam pertukaran data itu menggunakan beberapa sandi-sandi. Jadi tidak menggunakan kalimat-kalimat, tetapi dengan sandi numerik.
sehingga lebih mudah untuk diolah. Setiap jam sandi-sandi ini akan dikirim ke BMKG pusat, nantinya akan dipertukarkan ke seluruh dunia untuk pemetaan cuaca secara sinoptik. Terus kita ke komputer yang kedua. Nah, yang ini namanya komputer AWOS. Di sini tidak perlu untuk menginput karena ini hanya display. Sensornya ada di ujung landasan. AWOS itu alat pengamatan cuaca otomatis khusus untuk pelayanan informasi cuaca penerbangan. Ada angin, ada temperatur, ada tekanan udara, jarak pandang, ketinggian awan, dan keadaan cuaca sekarang. Dari AWOS ini didapatkanlah yang namanya metar. Nah, metar adalah informasi cuaca bandara untuk penerbangan. Tetapi metar di sini masih metar dari AWOS, maka petugas BMKG di sini akan mengeditnya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada awan-awan yang tidak terbaca oleh AWOS, maka akan ditambahkan di sini awannya. Atau ada perakiraan cuaca yang akan ditambahkan, misal di AWOS terbaca cuacanya baik, tetapi 10 menit atau setengah jam kemudian akan memburuk, maka bisa kita tambahkan di sini. Terus kita kirim. Pengiriman metar itu setiap setengah jam dikirim ke jaringan CMSS atau internalnya BMKG. Teman-teman juga bisa melihat atau mengakses informasi ini menggunakan website BMKG, aviation.bmkg.go.id. Nah, di situ bisa terlihat metar dari berbagai macam bandara-bandara di seluruh Indonesia. Tetapi sekali lagi dalam bentuk sandi. Ya, sandi itu harus teman-teman harus memahaminya supaya tahu artinya apa. Tentang metar juga akan saya terangkan di video-video selanjutnya. Sekarang belum lah. Ada ini ketinggalan. Ini tetes mata karena petugas BMKG di sini ketemunya komputer semua, kadang-kadang mata letih. Saya menggunakan ini. Nggak iklan loh. Terus ke komputer yang ketiga. Ini server dari AWS, Automatic Weather Station. Kemarin atau di video sebelumnya saya menerangkan alat-alat di taman alat. Di situ ada alat manual dan alat otomatis. Nah, alat otomatis tersebut servernya adalah ini. Di server ini banyak parameter-parameternya dan akan ditampilkan di sini. Nah, yang ini adalah tampilan dari alat-alat otomatis yang ada di taman alat. Suhu udaranya sekarang, titik embun, dan lain sebagainya. Oh iya, ada di sini. BMKG dalam beroperasi menggunakan jam ini UTC atau jam internasional GMT. Nah, ini jam WIB-nya karena di Pangkalan Bun jamnya menggunakan waktu Indonesia Barat. UTC itu WIB dikurangi 7 jam. Atau WIB itu adalah UTC ditambah 7 jam. Makanya 9 tambah 7 kan 16. Kayak gitu. Kita kalau dalam beroperasi menggunakan jam UTC. Oke. Terus ini komputer yang keempat. Nah, ini adalah display dari beberapa parameter cuaca secara global dan regional. Ini digunakan untuk mengamati tren cuaca ke depannya, karena di samping petugas BMKG mengamati cuaca, juga harus memperkirakan cuaca. Nah, ini bahan-bahan analisanya untuk memperkirakan cuaca. Ini bisa diganti tampilannya sesuai kebutuhan, karena masing-masing petugas itu penggunaannya berbeda. Misalnya pada saat saya bertugas, karena misalnya musim kemarau, maka yang ini harus saya besarkan. Ini adalah tentang sebaran titik panas. Nah, kalau misalnya musim hujan,
ini nggak perlu kita ganti yang lain, misalnya apa yang lain, satelit atau radar atau yang lain. Nah, ini komputer keberapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, ke 6. Ini lightning detector. Sesuai dengan namanya, maka ini untuk mendeteksi petir. Ini posisi alatnya di Pangkalan Bun, letaknya di sebelah selatan Kalimantan, bagian selatan Kalimantan. Maka dia akan mendetek kalau ada petir di mana. Alat ini selain mendeteksi secara real time, dia juga merekam petirnya. Nah, sekarang nih ada petir di mana? Di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Wah, di sekitar Pangkalan Bun juga ada sedikit. Ada energinya, ada lamanya petir dan lain sebagainya. Kapan-kapan lah saya jelaskan yang ini lebih banyak. Sudah. Nah, sekarang kita ke komputer. Oh, sebelum ke yang sana, tadi yang ini kan AWOS, alat untuk pengamatan cuaca untuk penerbangan yang secara otomatis. Itu tampilannya. Ya, yang di dalam sini adalah servernya. Kita perlu satu tunjukkan ke dalam. Pokoknya yang inilah, di dalam ini adalah servernya. Alatnya di mana? Di ujung landasan. Nah, yang ini yang menurut saya paling menarik. Nah, ini adalah server klien dari radar cuaca. Makanya BMKG alatnya ada 4 lokasi. Salah satunya adalah radar cuaca. Jaraknya itu sekitar, kalau lurus tuh 5 km dari sini. Nah, tapi itu hanya gedungnya. Lah kalau datanya ada di sini. Nah, ini informasi cuaca. Bisa dilihat di sini atau di sini sama saja. Nah, ini merupakan tampilan dari radar cuaca. Radar cuaca kita menggunakan radar dari Gematronic. Ini adalah produk-produk radar cuaca. Wah, ini perlu juga ini dibuat video selanjutnya khusus tentang radar cuaca. Ini yang kita pakai produknya namanya C-Max. Dari sini kita bisa lihat ada keterangan-keterangannya. Posisi kita ada di angka 8. Nah, angka 8 bandara kita ini. Sedangkan posisi radar cuaca ada di sini. Ini jaraknya sekitar 5 kilo. Ini bisa untuk mendeteksi awan-awan hujan. Nah, ini awan CB, awan cumulonimbus di sini. Kayak apa awan cumulonimbusnya? Bisa kita potong, kita iris seperti semangka. Wow, ini awan-awan CB-nya. Memang ini adalah awan CB. Terlihat bahwa awannya meninggi, menjulang tinggi. Oke. Sip. Nah, komputer yang terakhir, yang ini komputer untuk pengolahan data. Nah, misalnya video yang Anda saksikan ini itu diedit di komputer yang ini. Pokoknya ini untuk pengolahan data lah, data apa aja bisa diolah di sini. Selain daripada ini semua, di sini juga ada tampilan-tampilan yang lain. Misalnya ini data curah hujan rata-rata Pangkalan Bun. Jadi senior-senior kami sudah mengukur dari tahun 91 sampai 2010 kejadian cuaca di Pangkalan Bun. Curah hujannya seperti ini. Ternyata Pangkalan Bun itu mempunyai 2 puncak hujan di bulan Maret sama di bulan November. Musim kemaraunya ada di sekitar bulan Agustus. Sebenarnya musim kemarau kita sedikit aja di Pangkalan Bun. Musim kemarau adalah musim ketika curah hujannya di bawah 150 mm. Nah, berarti ya sekitar inilah musim kemaraunya. Sebenarnya Pangkalan Bun itu kebanyakan musim hujan. Oke, sekian dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan, ada saran atau kritik dan lain sebagainya, bisa ditulis di komennya. Oke, ada yang belum kenal sama saya? Nah, ada namanya. Saya adalah Eko Yulianto Nugroho, petugas BMKG
Stasiun Meteorologi Iskandar, Kota Waringin Barat, yang terletak di Pangkalan Bun. Dadah.